rekaman kuliahnya. Pertemuan 13 ini kita akan membahas materi mengenai exception dan assertion. Kemudian nanti seperti biasa ada contoh kode yang sudah saya upload di GitHub. Untuk pertemuan kali ini saya tidak memberi tugas coding, ya, tapi nanti saya tugaskan kalian untuk mencoba contoh programnya, terus kalian screenshot aja, ada beberapa pertanyaan, tidak membuat kode. Exception dan assertion. Oke, kita mulai. Pertama ada ukuran reliability dan robustness. Ini ya secara garis besarnya seberapa bagus program yang kita buat gitu ya. Yang pertama ukuran reliable. Ini materi ini saya ambil dari ebook yang saya share ya, itu sebelumnya sudah saya share sebelumnya, link downloadnya sudah ada di Spada itu. Reliable ini kalau program kita jalankan dia akan menghasilkan correct result ya. Jadi kalau inputnya sudah benar pasti nanti hasilnya benar sesuai dengan, mungkin ada rumus ya, pakai rumus gitu. Kalau inputnya dimasukkan nanti hasilnya sesuai dengan rumus yang kita masukkan ya, kita buat atau kita program begitu. Jadi programnya benar dan hasilnya sesuai yang kita harapkan, itu reliable. Kemudian yang kedua ada robustness. Ini adalah ukuran seberapa bagus program kita kalau nanti menghadapi berbagai macam kondisi. Misalnya ya, program kita nanti meminta inputan, kemudian nanti secara entah disengaja atau tidak kita memasukkan data yang salah begitu. Nah, bagaimana nanti program yang kita buat itu bisa menghadapi kondisi seperti itu. Kalau inputnya salah dia tidak nge-crash gitu ya. Tapi nanti misalnya dia nanti menampilkan warning atau mungkin notifikasi ya. Seperti itu. Itu adalah robustness. Program ya tidak robust itu ya. Kalau misalnya ada suatu kejadian ya, kita memasukkan inputan data begitu kemudian menyebabkan program itu jadi nge-crash itu. Oke, itu tadi reliability dan robustness. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Lanjut. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah istilah exception. Exception ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan robustness program tadi gitu. Exception ini merepresentasikan suatu kondisi error yang terjadi ketika ini ya program dieksekusi secara normal gitu. Ya nanti penyebab errornya nanti macam-macam. Biasanya sih karena yang sering ya, ini yang sering kadang karena data yang dimasukkan ke suatu metode atau suatu fungsi gitu ya tidak sesuai dengan yang diminta. Nanti kita akan mempelajari konsep exception handling. Ini adalah bagaimana menangani suatu exception ya, atau kondisi error tadi. Oke, ini adalah exception handling. Jadi ketika nanti terjadi suatu exception atau kondisi error begitu, normal sequence of flow. Jadi apa ya istilahnya, alur program yang normal itu nanti akan diterminate ya, atau nanti dia diakhiri. Kemudian akan dieksekusi ini mekanisme exception handling. Ketika ini ada exception occurs atau terjadi exception, nanti istilahnya adalah exception is thrown, atau apa ini terjemahan literalnya ini ya, exception dilempar gitu. Kemudian ketika kode ya exception handling itu dieksekusi, istilahnya exception is caught atau exceptionnya ditangkap. Nanti kalian mungkin akan kalau lihat contoh-contoh kode ya ada try catch ya, gitu. Kemudian sering ketemu ini kata-kata exception gitu.
Lanjut. Nah, secara ini ya, secara source code seperti ini, kalau ketemu try, kemudian kurung kurawal buka, di dalamnya ada kode, terus kemudian kurung kurawal tutup ada tulisan terusannya catch, di dalam kurung exception. Sebentar, maaf. Ini adalah itu tadi blok kode untuk exception handling. Oke, untuk praktikum minggu ini saya tidak memberi tugas kalian membuat kode, tapi nanti tolong dicoba ya. Ini nanti juga saya coba, tapi nanti tolong kalian lengkapi di screenshot, kemudian dijawab pertanyaannya. Contoh kodenya ada di sini, GitHub /artista/oop _exception_assertion. Tadi ada yang menanyakan di chatbox, contoh program yang pertama dan kedua tidak bisa ya. Apakah benar? Oke, kita bahas. Tadi saya mau janjikan membahas ya. Oke, saya cek dulu. Ini kodenya kayaknya sudah sesuai dengan yang ada di laptop saya. Dia bisa saya update ya. Oke, saya cek dulu di GitHub. Oke, ini harusnya sudah sama kok. Saya present dulu. Seperti biasa ya, saya menggunakan Eclipse. Ini nanti bisa kalian import kalau pakai NetBeans atau pakai apa itu IntelliJ IDEA. Kalau pakai yang lain misalnya VS Code ya mungkin bisa bikin project dulu kemudian di copy file Java-nya. Tadi yang menanyakan di chatbox, contoh programnya tidak bisa menerima inputan. Ini tadi habis saya coba ini bisa ya. Ini programnya ada di ebook tapi saya modifikasi jadi langsung main metodenya ada di dalam file hinput1.java. Oke, saya jelaskan sebentar. Ini program ini akan mencari tahun lahir berdasarkan usia yang kita inputkan. Get age ini nanti menerima input dari scanner ya, kemarin yang mau apa input name di tugas sebelumnya itu bisa pakai scanner, atau kalau bingung ya langsung tulis sebagai variabel saja. Nanti kita memasukkan age atau usia, kemudian dia akan dibaca sebagai integer gitu. Di main method ini ada objek Gregorian kalender, nanti dia akan menangkap hari ini itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, seperti itu. Nanti dia akan dikurangi dengan usia yang kita masukkan. Secara garis besar begitu programnya. Ini tadi scanner untuk menerima inputan, kemudian edge input ini kita membuat objek. Di sini, nah ini usianya berapa, ini dia nanti akan menangkap hasil dari inputan scanner kita tadi ya. Terus ngambil tanggal hari ini, ngambil tahun hari ini, kemudian akan dicari tahun lahirnya berapa ini ya, dengan mengurangi tahun sekarang dikurangi dengan usia. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita sudah berulang tahun pada tahun ini gitu. Kalau sudah berarti nanti langsung dikurangi, kalau belum berarti itu dikurangi 1 gitu ya. Tahunnya nanti tahun apa itu, tahun lahirnya akan dikurangi dengan 1. Coba run ya, ini tadi saya coba ini bisa kok. Ya ini ada pertanyaan, how old are you, seberapa
tua atau berapa usia kita, ya, misalnya 17 ini ya. Kalau di Eclipse seperti ini tampilan outputnya, terus ini langsung di enter saja. Nah, misalnya kita sudah berulang tahun, berarti sudah lewat ya. Misalnya kemarin ulang tahunnya di bulan Agustus, gitu. Nanti pilih yes gitu ya. Atau sebenarnya ini programnya tidak harus yes ya. Ini nanti bisa yang lain karena contoh kodenya dia baru akan berbeda hasilnya kalau diinputkan n. Terus enter. Nah, tahun hari ini adalah tahun 2020 dikurangi 17, ketemunya ini ya, programnya menghitung kita lahir tahun 2003, contohnya seperti itu. Tadi yang menanyakan pakai IDE-nya apa ya? Siapa tadi yang bertanya? Pakai NetBeans. Oke, sambil saya coba. Contoh program, contoh kode di ebook itu mungkin ya ada yang tidak kompatibel karena ebooknya itu tahunnya agak lawas ya. Kemudian di sini JDK-nya sudah versinya sudah jauh. Ya mungkin ada yang tidak kompatibel mungkin. Coba saya terus terang tidak mencoba di IDE yang lainnya. Import Eclipse Project. Kok not Eclipse Project? Oh, tidak kompatibel ya ternyata. Kalau tidak bisa nanti saya bikin project baru saja. Ini saya pakai opsi yang kedua, ini bikin folder baru. Sudah 100% tapi kok belum muncul. Oke, sudah. Ini tadi pakai metode import project ke folder baru ini. Oke, ini masuk add input 1 ini ya. Tadinya sama, kalau di running run file nah ini bisa, ini di NetBeans saya bisa tuh. Nah, saya kurang tahu tadi yang tidak bisa itu tadi kenapa. Saya cuma buka source code-nya, tidak diimport project-nya. Coba import project ya nanti. Kalau mau source code-nya dibuka, di compile manual aja pakai
command prompt atau bikin project baru di NetBeans, kemudian file Java-nya di copy paste. Oke ya, dicoba lagi ya itu tadi import project. Ini saya close saja. Saya balik ke sini ya. Nah itu kalau tadi kita coba inputnya di seperti tadi kita memasukkan usia itu tadi pakai nilai yang valid angka. Bagaimana kalau misalnya nilai inputnya tidak valid? Tidak valid ini kalau usia kan harusnya angka. Kalau misalnya kita memasukkan karakter huruf. Nah, kalau kita memasukkan input yang tidak valid, program itu akan terminate ya. Nah, di sini kemudian muncul pesan error, exception, kemudian jenis exception-nya apa. Di sini tadi ini sudah muncul ya, tulisan input mismatch exception gitu. Terus nanti ada baris beberapa yang error gitu ya. Ini errornya di scanner. Gini ya, dia scanner tadi ini ada proses mengambil nilai integer yang dimasukkan lewat scanner. Ternyata yang dimasukkan bukan integer. Makanya di sini yang muncul adalah scanner Java, kemudian dan seterusnya ada baris-baris ini. Kemudian di bagian agak bawah ya itu ada kelas yang kita buat yaitu age input 1. Kemudian di sini ada metode yang error ya, get age itu ya. Kalau diklik nanti, nah ini scanner.nextIn ini adalah baris yang error ya tadi karena kita memasukkan inputnya bukan angka. Terus bagian bawah ini get age itu dipanggil di dalam main ya di sini di baris ke-23 ini. Ini error padahal get age itu ada di ya ini ya. Yes, pokoknya bisa kelihatan lah yang error itu baris kemana, yang mana gitu. Kemudian saya punya program contoh yang kedua, Edge Input 2. Ini programnya sama ya, tapi bedanya di dalam metode getEdge itu. Di situ ada mekanisme try catch tadi, menangkap exception. Jadi ketika ada exception, ada error ya itu, yang ada input yang menyebabkan error itu nanti tidak akan menyebabkan terjadinya program crash ya atau terminate. Bisa kita running. Misalnya di sini ini program yang kedua saya memasukkan apa itu usia tapi ada tambahan huruf. Nah, akan muncul invalid entry ya ini pesannya gitu. Kemudian ini programnya masih jalan, ini masih bisa menerima input invalid entry ya itu bedanya kalau ada inputan yang tidak valid itu tidak akan menyebabkan program berhenti gitu. Di sini ya ini masih ada program apa itu masih tandanya masih running kalau di Eclipse seperti ini. Kalau kita klik di tombol merah ini baru programnya akan terminate atau berhenti gitu. Jadi di sini ya ada kalau tadi saya memasukkan usia kemudian ketambahan huruf itu akan memicu input mismatch exception gitu. Nah, terjadi itu akan ini mekanisme exception di catch tadi. Jadi ketika ada input yang tidak valid tadi, program ini akan dieksekusi gitu. Kemudian ditampilkan ini ya invalid entry, please enter digits only. Gitu. Kemudian scanner ini .next itu maksudnya ya ini scanner yang awalnya itu akan kita akan pindah ke apa ya istilahnya, pokoknya seperti itulah scanner yang sebelumnya itu di skip gitu ya. Kemudian nah ini kita ada scanner yang baru untuk minta inputan baru. Baru kemudian kalau kita memasukkan angka gitu ya yang valid itu ya, programnya akan running sesuai dengan apa itu flow atau alur program yang normal. Ini kalau misalnya kita belum berulang tahun, jadi nanti
2020 dikurangi 10, ketemu 2010 dikurangi 1 ya, 2009. Nah, ini baru programnya terminate atau berhenti di sini. Ya, kesimpulannya atau secara garis besar, exception itu exception handling ya, gunanya kalau ada sesuatu yang menyebabkan error itu kita bisa melakukan sesuatu gitu ya di sini. Jadi untuk mencegah program yang crash. Ya, yang dilakukan di sini ini ditampilkan pesan kalau data yang diinputkan itu tidak valid, itu kemudian diminta memasukkan data yang benar. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya begitu. Tahu ya bedanya pakai exception sama tidak. Dan nanti exception itu ada banyak sekali macamnya selain tadi error karena salah tipe data ya. Nanti ada exception yang lain. Tidak ada pertanyaan? Oke, ada bertanya Pak, from gunanya buat apa ya? Kita cek from itu tadi yang mana ini. Oke, string from. Ini from adalah sebenarnya string ya. Ini gunanya untuk apa? Di sini get age ini ada sesuatu yang dimasukkan untuk mengisi from. From tadi, nah ini sih untuk menampilkan how old are you tadi loh. Ya, from di situ. Nanti di apa ya pesannya ya seberapakah usia Anda akan ditampilkan ke layar. From itu string saja di sini sebenarnya. Kemudian stringnya akan ditampilkan tadi untuk menanyakan ke user ya usianya berapa. Tidak ada yang khusus di sini from. Bisa dipahami ya. Sudah, saya lanjutkan. Ini nanti saya minta dijalankan add input 1, input 2, terus tadi ya kalian masukkan usia pakai angka, pakai huruf. Terus nomor 2 ini juga dijawab. Next, exception handling. Nah ini penjelasannya di dalam get age tadi ada try and catch itu ya, kode yang ada tulisan try catch itu. Ini adalah baris yang dapat menyebabkan exception throw ya atau menyebabkan error gitu kalau inputnya tidak benar. Kemudian bawah itu catch itu ini adalah tipe exception yang ditangkap. Tipenya adalah input mismatch exception. Ya, kurang lebih ini sebenarnya ada penjelasannya. Kalian bisa googling nanti ketik aja input mismatch exception Java gitu. Itu penjelasan teknisnya banyak sekali. Ya ini penjelasan ringkasnya kalau kita memasukkan input yang salah tidak sesuai dengan format. Kemudian di bagian bawah ini adalah kode yang dieksekusi kalau terjadi exception code gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau menanyakan? Dan itu di bahasa lain juga ada, Pak? Ada. Kalian bisa cek ya di bahasa yang lain, misalnya exception handling apa ya, Python. Ini try catch itu ada juga. Kemudian JavaScript ini kayak juga ya ini apa ya istilahnya konsep yang umum sih. Ini contohnya di bahasa Python ada try ini. Kemudian tapi nggak ada catch ya di sini. Saya ya tahu sih coding sedikit-sedikit di Python, tapi penjelasannya yang lebih detail saya mohon maaf belum bisa menjelaskan. Ada try-nya kayak gitu.
Terus accept ini maksudnya apa, saya kurang paham. Ini ada caching, mekanisme caching dan seterusnya ya. Kemudian JavaScript, try catch, throw, finally. Ini try catch ya, ini mirip-mirip kalau JavaScript. Oh ya, sekalian saya ini ya, saya cek tadi yang baru saja bertanya siapa? Gemilang, Pak. Gemilang. Oke. Ini cek kehadiran, terus tadi yang tanya di chatbox Radian dan Krisna. Saya nanti tidak banyak bertanya untuk hari ini ya. Ini nanti checking aja apa benar hadir atau tidak. Lanjut ya, kita ke slide lagi. Oh ya, mau saya tambahkan, kalau kalian tidak hafal ini coding atau apa ya istilahnya sintaknya ya, ini tidak perlu di apa, tidak perlu dihafalkan try catch itu, kemudian yang dimasukkan di sini apa itu ya. Nanti ketika kalian coding di IDE itu nanti sudah ada autocomplete-nya begitu. Contoh ya ini. Di sini ada try catch ini, terus misalnya saya tidak hafal try catch ini ya. Ini aslinya kan seperti ini. Oh, ini tidak otomatis. Ya, udah saya skip aja. Jadi kadang ketika kita mengetikkan baris tertentu, kemudian nanti akan langsung di-generate try catch ini. Kalau tidak pakai try and catch sebenarnya tidak apa-apa. Nanti paling programnya ya itu tadi terminate kalau ada error. Bentar ya, saya membalasi ada pesan. Lanjut. Oh, ini alur program ya. Kalau kita pakai exception, ini adalah statement atau baris-baris program yang dieksekusi. Kemudian misalnya ya, di baris ketiga ini ada exception, ada error tadi ya. Ini di dalam block try. Kemudian kalau ada exception di baris ketiga, nanti baris keempat dan seterusnya akan dilewati ya. Langsung kita masuk ke dalam kode yang ada di dalam catch. Gitu. Jadi misalnya ini di sini ternyata kok ada error. Terus ini sayangnya bawahnya nggak ada baris kode lagi ya, tapi langsung catch. Misalnya sebelum catch itu ada kode yang lain itu ya. Ternyata di sini sudah error, ada inputan yang tidak valid, kita programnya itu langsung masuk ke dalam catch. Kemudian baris yang di bawahnya X sama dengan itu di skip. Ya ini kalau tidak ada exception, maksudnya tidak ada error gitu. Jadi programnya itu akan dieksekusi dari baris pertama sampai terakhir ya. Kemudian di dalam catch itu tidak dipanggil. Kemudian keluar dari try catch itu baru terus lanjut ke baris selanjutnya. Next. Ini ada contoh kode scanner itu ya. Ada dua input ya ini. Number 1, number 2 gitu. Apa yang terjadi ketika user memasukkan nilai 17 dan misalnya ABCD 23. Siapa ya ini yang
yang kemarin agak sering belum hadir. Kalau kelas B kayaknya sih banyak yang hadir sih kemarin belumnya. Oke, saya lihat di peserta 29 dikurangi 2, 27. Kayaknya sudah hadir semuanya. Irfan Raffi Rizaldi hadir. Irfan Raffi. Oke. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Saya ini baru lihat di chatbooknya. Nanti ditulis di chatbook juga tidak apa. Kira-kira apa yang terjadi kalau dimasukkan inputan itu 17 dan ABCD 23 dengan kode potongan kode seperti ini? Nah, sudah ngetik di sini invalid enter di input kedua ya, benar ya ini. Jadi inputan yang pertama itu masuk, yang kita inputkan tadi 17 itu angka ini bisa diproses oleh scanner.next in int itu integer ya. Input satu diterima, input 2 ditolak karena bukan integer. Terima kasih Mas Irfan. Kita lanjut di slide berikutnya, bagaimana nanti kalau ada multiple catch block. Jadi catch-nya itu tidak satu. Kalau di sini contohnya hanya ada satu ya catch-nya itu, tapi nanti bisa lebih dari satu. Contohnya ada di add input 2 dan add input 3. Kita lihat kodenya. Di sini try catch ini catch-nya satu biasa ya, kemudian add input 3. Ya di situ ada dua catch ya. Kita coba running. How old are you? Di sini program ini sudah bisa normal ya kalau kita menangani kalau misalnya ada karakter, ya ini invalid entry. Tapi misalnya kalau programnya itu ketemu bilangan negatif ya, misalnya seperti ini. Nah, dia tetap menerima, kemudian misalnya saya pilih yes ini ya. Nah, ternyata malah kita ketemu ini error apa, nggak keliru ya. Jadi umur kok negatif, kemudian kesimpulannya kita lahir tahun 2030. Ini kan keliru. Ya, kemudian program ini akan diperbaiki di kode edge input 3 ya, di sini. Nah, ada mekanisme di sini ya, kalau usia yang dimasukkan itu negatif itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, ini akan melemparkan exception baru kalau bilangan atau usia yang negatif itu tidak valid. Ya. Nah, di sini ada dua case ya. Yang pertama ini, case yang pertama ini seperti tadi, dia akan menangani kalau inputnya itu berupa karakter, bukan integer ya. Kemudian exception yang negatif itu akan ditangkap oleh case yang kedua. Ya. Kita running ya ini. Misalnya negatif 9, nah langsung keluar usia kalau negatif itu tidak valid.
balik ke sini, nah ini ya perbedaan kode, yaitu tadi sudah saya jelaskan, kalian tinggal menulis lagi. Nah, ini ngetes aja kalian memperhatikan atau tidak. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Jumlah catch bisa lebih banyak lagi ya, kalian mau 5, 10 kalian catch semua juga bisa. Di chat box ada tidak? Tidak ada, oke. Lanjut. Nah ini tadi yang saya jelaskan ya, yang exception yang ditangkap, yang dilempar. Nah, ini ada misalnya case-nya ada banyak gitu ya. Kalau ketemu exception di sini langsung pindah ke catch yang ini ya, yang sesuai itu tadi ya. Jadi setiap exception itu ada catch-nya. Ini kalau tidak ada exception, tidak ada error ya, catch-nya dilewati, lanjut programnya normal. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ngecek lagi. Giovanni Valentino hadir. Halo, Giovanni belum hadir. David Sitanova hadir. Hadir, Pak. Oke. Harum Sukma Aji hadir. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Next. Ini ada selanjutnya ya, ada try, ada catch, kemudian ada finally. Ini ada tambahannya. Nah, finally itu apa? Sebentar, saya nggak hafal penjelasan finally. Try, catch, kemudian finally. Nah, ini. Blok kode yang nanti akan dieksekusi, tidak peduli exception-nya itu dilempar atau tidak. Jadi kalau di sini tadi, entah ada exception atau programnya normal, finally itu nanti akan dieksekusi gitu ya. Terus di sini contohnya kalau nanti exception-nya terjadi, ini ada tambahannya, atau ada perubahan kalau lebih dari 100 ada exception out of bound, melebihi batas. Kalau contoh kode saya tadi setelah input 3 nanti ada edge input 4. Tapi sebelumnya kita lanjutkan slide-nya. Finally tadi kalau tidak peduli exception-nya thrown atau tidak, itu akan dieksekusi. Next, nah ini ya. Jadi ini kalau ada exception masuk ke dalam catch dulu, baru kemudian finally. Kemudian kalau tidak ada exception, programnya normal gitu ya, finally tetap dieksekusi. Seperti itu ya bedanya. Oke, ada latihan. Saya lanjut, saya cek dulu. Oh, ada chat di sini. Apa tadi? Harum. Ada pertanyaan dari Krisna. Bedanya input mismatch exception dengan exception di kedua catch. Ya apa ya Pak? Kalau berdasarkan setup-nya saya masih kurang paham. Itu tadi yang ada multiple catch ini ya. Ya ini ya. Siapa tadi? Krisna yang nanya ya.
bedanya ini setiap catch ini ada yang men-trigger ya. Jadi beda triggernya. Ya. Yang pertama input mismatch exception di sini ini kode di sini akan dieksekusi kalau tadi inputannya itu bukan integer ya. Kemudian yang di sini catch yang kedua itu akan dieksekusi kalau terjadi ya ini ya S-nya kurang atau usianya negatif gitu. Kalau usia negatif, exception yang bawah, exception yang kedua itu akan dieksekusi kode di dalam catch-nya. Ini sebenarnya beda, ya tadi ya beda yang men-trigger atau yang menyebabkan dia tereksekusi ya. Jadi beda errornya. Kemudian kalau secara sintak ya, exception ini adalah kayak superclass gitu ya. Jadi misalnya kita tidak tahu errornya karena apa itu. Kalau ini spesifik ya, input mismatch exception itu akan terjadi ketika inputnya salah ya tadi. Tapi kalau exception ini bisa untuk jenis error apapun. Jadi ini kayak superclass, kemudian ini subclassnya. Nanti jenis-jenis exception itu bisa kalian baca ya. Ini bentuk umumnya itu. Jadi kita tidak tahu ini jenis exception-nya karena tadi ya karena tipe data yang keliru atau apa ya pokoknya pakai exception saja pasti nanti kode di dalam catch bisa dipanggil. Kurang lebih seperti itu. Siapa tadi? Krishna ya. Hafid, ada pertanyaan, kode di dalam blok finally bukankah sama saja dieksekusi tanpa perlu berada di dalam blok tersebut? Ya memang benar gitu. Tapi finally di sini sebenarnya ada penjelasannya sih. Tanpa kita masukkan ke dalam finally itu memang benar ya bisa dieksekusi. Oke. Penjelasannya gimana ya? Kalau di dalam finally itu pasti dieksekusi, selalu dieksekusi. Fitur ini berguna dalam situasi di mana kita ingin mengeksekusi some cleanup kode after the try and catch statement. For example, misalnya kita membuka channel komunikasi dari program Java ke remote web server untuk pertukaran data. Kalau data sudah successfully complete, dalam blok try tadi kita menutup channel komunikasi kemudian finish operation. Kalau data pertukaran data interrupted berarti ada exception ya, exception thrown, operation abort. Kemudian kita juga ingin menutup channel komunikasi sebelum itu tadi. Oke, saya simpan dulu pertanyaannya. Nanti sambil googling ya. Ini sebenarnya ada penjelasannya sih, tapi gimana ya menjelaskannya itu saya masih agak susah. Kalau tanpa kita masukkan ke dalam finally, benar itu kodenya tetap akan dieksekusi ini di next statement. Ya, tapi tentu ini sebenarnya ada maksudnya sih. Kenapa ada finally gitu. Ini sekedar apa? Sepengetahuan saya ya, misalnya sebelum try ini sudah ada kode ya, entah kode apa kayak gitu. Nah mungkin ada sesuatu kadang kalau kodenya itu tidak kita masukkan ke dalam finally itu ya, kode yang di dalam try ini bisa saja nanti bisa terlewati ya, entah kondisi apa kayak gitu. Jadi di atasnya try itu ada kode, kemudian
entah ada sesuatu kemudian ini menyebabkan di dalam try ini terlewati ya, dia di skip gitu. Terus kemudian dia langsung ke next statement gitu. Akibatnya tadi ya, padahal kita pengennya ya kode di dalam finally itu hanya dipanggil kalau kita masuk ke dalam kode yang ada di dalam try. Bisa bisa dipahami. Ini sebenarnya alurnya aja sih. Jadi kode itu harusnya dieksekusi kalau program masuk ke dalam kode yang ada di dalam ini loh, di dalam try ini ya. Nah, kalau kalau tidak kita masukkan ke dalam try, ke dalam finally itu entah dia masuk ke sini atau tidak itu dia akan dieksekusi. Padahal kode itu harusnya hanya dieksekusi kalau dia masuk ke sini dulu. Kurang lebih seperti itu. Siapa tadi? Hafid ya. Bisa 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 ditangkap ya biasanya. Nanti Hafid bisa memberikan feedback. Siapa tadi ini? Itu ya tadi saya menjawab pertanyaannya Habib. Jadi itu untuk memastikan harus kode yang di dalam try itu dieksekusi dilewati dulu gitu, apa di mampir dulu ke situ ya. Kode yang ada di dalam try itu dieksekusi dulu baru nanti finally. Tapi kalau tanpa kita masukkan ke dalam finally, misalnya kode kita terskip yang di dalam try tidak dieksekusi dulu ya dia tetap akan dieksekusi. Lanjut, Krisna, sintaknya exception E. Kalau tidak E ya boleh saja ya. Ini sebenarnya hanya apa itu hanya nama nama variabel ya. Misalnya ini tidak E begitu boleh. Mana yang try exception ya ini bukan E itu mau XYZ nggak apa-apa. Itu nama variabel ya. Itu bebas. Siapa Krisna tadi? Lanjut, Ferry. Tadi mencoba menjawabkan finally, error exception program langsung berhenti. Kalau tanpa finally akan kembali ke input. Tidak harus seperti itu ya. Ini sebenarnya tergantung logic yang ada di dalam catch ya. Misalnya kalau tadi ya program di input apa yang edge input 2 lah ini tanpa pakai finally ini programnya tetap bisa jalan ya Kak. Ketika kita menggunakan while ini. Ketika nilainya masih true itu program akan tetap jalan. Gimana sih maksudnya? Bukan ya program selama masih true dia akan tetap running. Keep going false itu kalau error tadi ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ini programnya jalan atau tidak itu tergantung logic yang ada di dalam sini sih. Bukan di dalam catch ya, tapi tergantung logika program logik programnya sih. Bukan karena finally ini. Opa Ditya, oke, saya ngecek ada. Mohon maaf ya, yang ini wiki yang sebelumnya itu saya belum merekap ini ada yang kelewati karena kemarin ada beberapa hal itu. Balik ke dalam input kan ada well-nya ya. Dari Krisna, Gestina izin bertanya, fungsi throw itu harus ada ya dalam exception. Nanti ada penjelasannya throw itu. Skip dulu ya pertanyaannya Gestina, nanti ada penjelasannya.
Terus apa ini? Krishna lagi tanya lagi. Misalnya di dalam kode ada beberapa tron berkali-kali di dalam tray. Cache-nya seperti perlu dibikin lagi. Iya, tapi throw itu iya iya benar. Throw kalau throw-nya ada setiap satu throw itu harus ada yang nge-catch ya. Setiap ada kita melempar exception ya, throw exception itu harus ada catch-nya, harus ada catch exception. Oh iya, kita sudah mau kurang lebih 1 jam, tapi materinya slide-nya masih banyak sampai 30, berapa 35. Kita lanjutkan sebentar ya nanti. Lanjut sampai finally ini ya. Ini kemudian oke, udah. Ini supaya cepet ya. Oh, nggak usah, tetap saya tanya. Yang atas-atas Astika, hadir juga Astika. Astika, Astika, Astika. Beberapa kali Astika kayaknya saya sering menemui Astika tidak hadir. Fandi, kemarin Fandi izin sudah sehat Fandi. Jadi kayaknya Fandi ada. Sempat lihat Fandi tadi join. Kayaknya live lagi ya Fandi. Nanti saya konfirmasi. Ini Eduardus. Tadi ada ya join pertama Edu. Ya. Ini ada contoh kode, ada nah ini ada errornya ya. Ini kira-kira errornya di mana? Ini error secara sintak. Kira-kira. Itu finally-nya apa? Finalnya kenapa? Itu ada finally tapi malah exception itu. Ada finally tapi Exception A. exception A. Itu harusnya apa ya? Harusnya kalau finally ya finally doang. Oh ya. Ya, terima kasih siapa? Mas Edu. Kode finally-nya keliru ya ini. Harusnya bukan finally tapi kalau di dalam ada exception pakainya catch ya, tapi kalau finally tanpa exception di dalam tanda kurung ini. Terus ini ada juga yang keliru sih. Di sini kalau 6 lebih dari 100 ini bukan catch new exception tapi throw gitu ya. Kita lempar exception. Jadi kalau ada di sini kita lempar kita ada error kita lempar exception, kemudian di bawah ini nanti ada yang menangkap. Mas Eduardus. Erikson free, hadir Erikson. Oh, Astika hadir tapi tadi jaringannya Erikson hadir tapi tidak merespon. Siapa lagi nih? Faras Arkan hadir, Faras. Faras ada, belum merespon. Fatia. Jadi ada belum merespon. Fauzi. Di list ada. Ferry, kayaknya ada ya. Hadir, Pak. Tina Eno. Hadir, Pak. Oke. Lanjut. Terus yang kedua, bagaimana ini ada contoh kode ketutupan ya.
output dari kode ini kalau inputnya A12. Ini seperti tadi, ini langsung saya jawab sendiri ya. Ya tersebut ada scanner, kemudian berarti otomatis ini yang diminta integer ya, karena scanner next in. Nah, tapi yang dimasukkan itu A12 ini ada karakternya. Nah, yang if ini nanti tidak dieksekusi ya, ini numbernya karena salah format, jadi nanti langsung masuknya di catch yang ini, input mismatch exception, invalid entry. Kemudian yang exception yang bawah itu untuk kode true yang ini ya, kalau numbernya kurang dari 0. Next, nomor 3, ini juga minta inputnya integer, tapi yang kita masukkan ada hurufnya. Ini juga masuknya input mismatch, invalid entry. Kalau yang exception yang pertama itu untuk no negatif ini. Lanjut, ada true. Oke, tadi menjawab pertanyaan Gestina ya. Jadi pertanyaan kurang lebih bagaimana? Izin bertanya adalah fungsi true itu harus ada ya kalau di dalam exception. Tidak harus ya. Jadi langsung ini pakai try and catch. Nah, true ini kalau kita mau, ini cara coding yang berbeda sih. Kalau kita mau melempar satu exception lagi ya. Jadi yang pertama ini kita punya baris integer num sama dengan scanner dot next integer ya. Ini kode ini kalau inputnya salah itu bisa menyebabkan exception throw. Yang pertama itu ya. Tadi ini inputnya bukan integer ya. Akhirnya kemudian ditangkap oleh input mismatch yang ini. Kemudian kita menggunakan throw new exception ini kalau kita mau melempar exception yang baru ya. Misalnya karena ini ya number atau inputnya itu bilangan negatif, itu adalah usia itu tidak boleh negatif. Kita memasukkan throw di sini. Tidak harus ya tadi jawaban menjawab pertanyaan Gestina. Next, propagating exception. Bentar, saya membalas pesan. Ada beberapa istilah ya di sini, exception thrower. Kalau ketika suatu metode itu menyebabkan throw exception, terjadinya exception, pelemparan eksepsi tadi ya, itu disebut sebagai metode exception thrower. Kemudian ada exception catcher, itu kalau suatu exception thrower yang termasuk metode catch-nya itu ya dieksekusi, itu nanti disebut exception catcher. Jadi kalau kita lihat contohnya, exception thrower-nya di sini ya, scanner next in ini ya. Ini baris yang menyebabkan terjadinya exception tadi. Kemudian ini juga number kurang dari 0, ini juga exception thrower. Kemudian exception catcher-nya ini metode yang ada di dalam catch itu. Kurang lebih seperti itu. Oh, exception thrower itu termasuk exception catcher itu termasuk thrower-nya ya. Jadi satu pasangan. Ini scanner next in ini dengan input mismatch ya. Kemudian 6 kurang dari 0 dengan exception yang bawahnya. Terus kemudian ada exception propagator lah, itu kalau tidak keduanya. Ini gimana ya caranya menjelaskannya? Penjelasannya ada di sini ya. Exception propagator. Oh, itu exception propagator adalah exception thrower atau baris yang bisa menyebabkan exception tapi dia nanti tidak tereksekusi, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya ya, ini ada dua baris kayak gini yang menyebabkan error,
karena salah input tipe data. Nah, kemudian yang bawah ini akhirnya tidak tereksekusi. Nah, ini yang bawah ini 6 kurang dari 0 itu menyebabkan disebut sebagai exception propagator. Kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu. Ya, next aja ya. Ini contoh ilustrasi, kita punya banyak metodenya. Di sini ada exception, ini ada try, kemudian di dalam try ada metode B. Metode B ada isinya, ternyata metode B itu di tempat lain itu di dalamnya ada try and catch-nya juga ya. Misalnya metode A dan metode B ini beda file Java gitu. Kemudian metode C itu isinya adalah metode D. Metode D itu isinya seperti ini. Nah, ini bulat ya, sekilas agak bulat, tapi bayangkan aja ini beda metode, beda file. Kalau misalnya metode A tereksekusi, dia nanti manggil B. Isinya B seperti ini, dia manggil C dulu ya. Kemudian C isinya adalah metode D, dipanggil ya. Kemudian metode D isinya adalah, nah ini throw new exception. Nah, di sini ada istilah, ada ilustrasinya. Metode D adalah propagator, gitu. Propagator di sini, maksudnya di sini tidak ada cache-nya ya di situ. Dia akan apa ya istilahnya, kembali ke metode sebelumnya, dicek dulu di sini tidak ada cache-nya ya. Kemudian di metode C juga tidak ketemu cache-nya. Misalnya setelah dieksekusi di dalam metode D, kemudian exception ini terjadi ya, kemudian dia mau mencari cache-nya gitu. Kurang lebih penjelasannya kayak gini. Di metode C tidak ketemu ya, kemudian metode C ini disebut sebagai propagator juga. Baru kemudian di sini di dalam metode B ternyata cache-nya dari exception yang terjadi itu ketemu ya di metode B. Nah, metode B itu disebut sebagai catcher-nya. Ya, penjelasan singkat seperti itu. Propagate exception ya, ini tadi. Kalau di sini ada, nah ini cara menuliskan exception bisa juga seperti ini ya. Di dalam ini adalah definisi metode, kemudian ada throws exception. Metode ini bisa menyebabkan exception atau kita bisa melempar exception melalui sebuah metode. Terus di sini exception yang ini catch-nya bukan di sini ya, itu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi catch yang ini adalah untuk scanner ya di sini. Jadi throw exception yang di dalam definisi metode itu disebut sebagai propagator. Nah, nanti catcher-nya mungkin di tempat lain. Ya, penjelasan singkatnya kayak gitulah. Ada pertanyaan mungkin di chat box? Tidak ada. Iya, karena sudah jam 9 langsung saya jawab sendiri ya ini. Apa yang salah dengan kode berikut? Ya ini tidak ada catch-nya ya yang pertama ini. Setiap kalau kita melempar throw new exception, di sini harusnya ada try catch. Harusnya ada try catch. Kemudian different between throw and throws ya. Kalau throw itu kelewat. Throw itu untuk di dalam sebuah kode kayak gini. Kalau terus nanti definisi sebelumnya ya, itu di dalam definisi sebuah metode. Beda penggunaannya, beda tempatnya. Kalau yang saya ketahui seperti itu. Dan nanti mungkin ada penjelasannya, bisa dikoreksi. Nomor 3, apa yang salah dengan kode berikut? Ini sepertinya juga kurang catch-nya. Iya, ini kurang catch. Di try talk kayak gini tidak, nanti error kalau nggak salah nanti di IDE-nya. Next, ada jenis-jenis exception, nanti ada checked exception, itu adalah exception yang diperiksa pada saat compile. Kemudian ada unchecked atau runtime exception, itu nanti ketika compile tidak diperiksa, nanti baru terdeteksi kalau run ya. Jadi
ketika kita compile, ya tahu ya compile pakai Java itu kalau manual, atau kalian klik run gitu ya, nanti dia tidak diperiksa, itu yang uncheck. Tapi ketika kita running lah, kemudian terjadi error lah, itu yang namanya adalah runtime exception. Ini adalah jenis-jenis exception tadi. Ini super kelasnya adalah throwable ya. Ada dua, ada error dan exception. Kemudian exception ada jenisnya, super kelasnya, maksud saya subkelasnya, ada arithmetic exception, null pointer exception. Nah ini yang sering adalah null pointer ya. Kalau di Stack Overflow itu banyak sekali null pointer exception. Yang bertanya penyebabnya adalah null pointer exception. Null pointer exception ini exception yang terjadi ketika suatu variabel itu tidak ada isinya, tapi variabel tersebut kemudian diproses. Ya. Itu nanti menyebabkan null pointer exception. Kemudian yang lain ada illegal argument exception, kemudian subclassnya number format exception, dan banyak lagi. Next, ini tadi ilustrasi catcher dan propagator ya. Misalnya ada metode A, metode caller A, kemudian ada metode do walk itu isinya ini ya. Terus exception dan seterusnya, kemudian ada caller B. Ya, metode A di sini disebut sebagai catcher ya. Sudah ada catch-nya, kemudian metode B itu sebagai propagator. Di sini terus exception, kemudian ada do walk, tapi tidak ada catch ya. Catch-nya ada di dalam bukan di dalam sini sih. Ya, intinya nanti yang meng-catch itu bukan ini ya, bukan B. Atau kode ini ya tidak ada catch-nya. Ya saya pahami kayak gitu propagator. Mungkin nanti kalian menemukan penjelasan yang lebih baik, bisa dikoreksi saya. Kemudian di sini ini juga masih ilustrasi dari catch and propagator. Catcher, B juga propagator, C juga propagator. Next. Nah, ini untuk contoh berikutnya S input 4 itu ada tambahan ring ya. Nanti kalau melebihi 99 itu nanti ada error. Kalau kurang dari 0 juga ada error. Ini nanti dicoba sendiri aja. Kemudian ada user define exception ya. Kalau exception yang bawaan dari Java lah, ini ada seperti ini contohnya. Nanti kita bisa juga membuat exception sendiri ya, kita coding kelas exception milik kita sendiri. Jadi mungkin ya di sini bukan null pointer exception, tapi apa itu ya, misalnya informatika exception. Ya, nanti bisa seperti itu. Kalian nanti melakukan extend atau membuat subclass ya dari kelas exception. Contohnya di sini ada S input exception. Ini saya tunjukkan tapi tidak saya running. Kita membuat kelas sendiri add input exception, itu extend dari exception ya. Kemudian di sini tulis isinya apa terserah gitu ya. Ini intinya kelas ini nanti akan menangani kalau usia tadi melebihi batas bawah dan batas atas 0,99 gitu. Kemudian contohnya dipakai di S input 5 ya. Bedanya di sini dari terusnya ini H input exception, ini adalah kelas yang kita buat sendiri tadi. Oke, nanti dicoba sendiri. Bedanya dengan default exception yang ada di Java itu apa? Seperti itu ya. Ini saya cepatkan saja. Kemudian ada assertion. Oke, sebelum saya masuk ke assertion mungkin ada pertanyaan. Sambil saya ngecek lagi. Goza hadir. Oke, Goza bermasalah koneksinya, tapi ada. Giovanni tadi sudah ada belum? Inayah. Siapa ini yang bicara? Goza hadir, Pak. Ya.
Inayah. Ada Inayah. Hadir. Indah Paksi, hadir Indah Paksi. Hadir, Pak. Joy Christian tadi saya lihat ada. Siapa ini? Kalia Azalia. Kalia. Ada. Hadir, Pak. Khalifah Imam Ali ada. Hadir, Pak. Kukuh Kaiza Okta. Hadir. Hadir, Pak. Terima kasih. Lutfiana Arifah hadir. Hadir, Pak. Muhammad Difaroyan hadir. Muhammad Difaroyan. Muhammad Dwi Arfian tadi kok sampai 2 ya. Oke, sudah. Masih ada beberapa slide ini saya lanjutkan ya. Karena materinya banyak, jadi saya tidak banyak menanyai kalian. Assertion ini adalah fitur bahasa pemrograman Java yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya logical error. Tahu ya, logical error yang apa? Ada syntax error, ada logical error. Kalau error syntax itu misalnya salah ketik tipu gitu ya, nanti otomatis EDE akan menandai kalau ada salah ketik, misalnya ini kurang titik koma. Ya. Nanti ada merah-merah kayak gini. Ini adalah namanya syntax error, atau ini kayak gini. Nah ini namanya adalah syntax error. Kemudian ada logical error. Logical error itu kode sintaknya tidak salah, dia benar gitu. Tapi logikanya keliru ya. Misalnya kita mau membuat fungsi untuk menambahkan program, tapi kita salah menulis tanda plus dengan tanda kali. Nah, jadinya fungsi itu malah mengalihkan bilangan, bukan malah menambahkan bilangan. Nah, assertion ini nanti bisa digunakan untuk mendeteksi logical error. Ketika dikompil nanti akan muncul pesannya ya ini. Ini untuk assertion harus di-enable dulu. Ini contoh melakukan enable assertion di Eclipse. Mengedit run configuration, kemudian ditambahkan VM argument.ea ya. Terus untuk yang ini ya, IDE yang lain nanti bisa dilihat caranya. Ini nanti bisa dicoba, ada bank account.java gitu ya. Nanti kalau tanpa assertion bagaimana, kemudian dengan assertion di enable bagaimana. Langsung saya praktekkan aja. Bank account ya, ini contoh kodenya seperti ini. Deposit ya, ini saya punya fungsi deposit. Deposit itu bahasa Indonesianya nabung. Kalau kita nabung harusnya saldonya nambah seperti itu. Tapi di sini salah logika ya. Di sini ada kode malah mengurangi di sini. Balance ini minus sama dengan itu, minus sama dengan, kalau yang belum tahu ya, ini kode ini sama dengan kayak gini sebenarnya. Balance atau saldo sama dengan amount dikurangi balance dikurangi amount, saldo dikurangi jumlah yang kita masukkan. Nah, kode ini dengan atas itu sama, yang belum tahu. Ya, ini salah logika. Nah, kemudian kita kode assetnya bagaimana? Lah, ini ada asset ya, asset. Kemudian ini jadi saldo yang baru itu harus lebih besar ya, karena kita nabung otomatis kan ketambahan, bukan harusnya malah terkurang gitu. Jadi saldo yang baru harus lebih besar dari saldo yang lama. Ya, ini salah logik. Nah, ketika kita run programnya ini, run configuration-nya, coba bisa lihat sudah ada VM argument ya, ini belum. Bukan yang bank account-nya. Ya, bank account-nya sudah ada EA ini ya. Ini kalau saya run, ya ini ada assertion error ya. Bank account baris ke-13 ya ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Assert ini juga dipakai untuk unit testing. Ya. Nanti unit testing yang sudah tahu ini ya.
Unit testing kan ada asat-asatnya itu menyocokkan nilai gitu. Kalau yang belum tahu ya nanti kapan-kapan kita bahas. Ini saya next cepatkan aja karena sudah 1 jam lebih. Dan nanti kalian coba run tanpa assertion nanti seperti apa, dengan assertion di enable seperti apa. Kemudian tipe assertion itu ada post condition, ada pre condition. Nah, ini bedanya ngeceknya sebelum kode dieksekusi atau sesudah. Kemudian ada control flow invariant. Control flow invariant itu kalau bukan keduanya ya, ini penjelasannya nanti dibaca sendiri aja di ebook. Di sini tidak ada pertanyaannya sih. Kemudian ada assertion sama exception. Nah ini kadang assertion sama exception itu bisa dipakai saling menggantikan ya untuk menambahkan robustness tadi ya. Nah ini contoh yang kurang tepat ya. Misalnya assertion itu untuk mengecek ini ya, jumlah yang lebih dari 0 kayak gini. Kemudian bawah juga pakai assertion. Terus ini dikasih contoh yang bagus, ini lebih bagus gimana ini. Kalau kita mau ngecek apa itu variabel input atau nilai kayak gini ya, ini lebih baik pakai exception ya. Kalau amount-nya negatif ya itu jumlahnya negatif, ini pakai exception saja. Assumption itu untuk logika lah, ini untuk logika. Jadi harusnya nambah malah pakai kurang. Jangan digunakan untuk maaf. Mic saya tadi ketarik ini, tapi suara saya masih ya. Oke. Cek. Tes. Oke. Jadi untuk logika, assumption itu untuk ngecek logika, jangan untuk ngecek nilai dari suatu variabel. Ininya itu. Terus referensi, nah ini referensi saya pakai ebook. Oke, itu pembahasan kita hari ini mengenai exception dan assertion. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Pembahasan praktikum sudah mulai saya posting, yang pembahasan praktikum kelima itu ada di Spada. Ini Spadanya mulai saya kelola lagi ya. Nanti untuk praktikum ini berarti praktikum 8. Praktikum 8 tidak ada tugas membuat kode program. Saya minta yang di slide tadi ya, ada beberapa pertanyaan dan screenshot yang harus dilampirkan itu tolong dikerjakan. Dikumpulkan paling lambat seperti biasa minggu depan sebelum kuliah dimulai. Kita masih punya pertemuan 14 dan 15. Oke, itu ada yang mau disampaikan? Tidak? Oke, kalau tidak, kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.